Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar tetap semangat beribadah di bulan Ramadan di tengah pandemi ini? Indikasi seseorang masih memiliki iman di hatinya apa? Cara meningkatkan iman? Apa ciri-ciri orang yang merasakan manisnya iman? Iman itu sifatnya turun naik ya. Biasanya di Ramadan ini kita ada keinginan target untuk khatam Quran. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Kak izin bertanya, apakah pakaian di depan yang bukan mahram menunjukkan keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba saya mungkin akan mencoba menyimpulkan sendiri pertanyaannya ya. Memakai pakaian yang menutup aurat di depan seseorang yang bukan mahram, apakah menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas gitu. Karena apa? Berpakaian dalam Islam ada perintahnya ya. Berpakaian dengan menutup aurat itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang beriman adalah orang yang dia senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berpakaian menutup aurat bagi laki-laki misalnya di atas pusar sampai dengan di bawah lutut itu adalah bagian daripada tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buat perempuan ya, memakai kerudung yang syar'i, memakai pakaian yang syar'i, tidak memperlihatkan aurat, itu juga adalah bagian daripada menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ketika kita berpakaian ya di depan orang yang bukan mahram dengan berpakaian yang syar'i, itu adalah bagian daripada kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga syariat ini agar kita tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terkadang kita sangat tidak mudah untuk merasakan kenikmatan keimanan, lezatnya ketaatan dan khususnya ibadah? Dan mengapa juga terkadang kita membutuhkan waktu lama untuk menemukan hikmah di balik sesuatu hal yang terjadi? Apakah karena kita kurang bermuhasabah diri atau kurangnya kita berpikir? Nah, betul, itu jawabannya. Kita kurang bermuhasabah diri dan kita kurang berpikir. Kita kurang menggunakan hati dan kita kurang menggunakan akal. Terkadang yang membuat hati kita menjadi keras ada karena banyaknya maksiat, teman-teman. Ya, karena banyaknya mungkin kelalaian yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah melakukan kelalaian itu, kita lupa untuk bermuhasabah, kita lupa untuk mereview bahwa ya Allah ini ternyata salah, ya Allah ini ternyata nggak benar nih. Kita nggak menyadari hal itu hingga akhirnya kelalaian itu, kemaksiatan itu meskipun misalnya kecil tapi sering dan menjadi banyak, dan itulah yang kemudian mengeraskan hati sampai akhirnya tadi kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia belum mengetahui bagaimana nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentunya orang yang banyak maksiat. Karena apa? Sejatinya orang-orang yang hari ini banyak bermaksiat karena dia belum tahu bagaimana nikmatnya taat, teman-teman. Ya, jadi jawabannya sudah dijawab sendiri sebenarnya. Kurang muhasabah dan kurang berpikir. Ya benar, kita kurang memikirkan tentang kehidupan kita kurang memikirkan tentang akhirat kita, sampai kemudian kita lalai, ternyata ada kehidupan yang selanjutnya yang harus kita persiapkan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Teman saya menanyakan bagaimana saya bisa melupakan pacar, harus gimana? Terus bilang aja ke pematerinya nanti. Apa ini maksudnya ya? Bagaimana saya bisa melupakan pacar? Harus gimana? Aduh, ini pertanyaannya tuh berat sebenarnya ya. Bagaimana caranya melupakan pacar? Atau lupain aja gitu ya. Sholat taubat ya. Ingat nih, sholat taubat mohon ampun sama Allah. Karena apa? Sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpacaran. Ya memang mungkin di awal-awal akan berat teman-teman ketika teman-teman berhijrah dari yang namanya pacaran. Karena apa? Ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang. Kebiasaan diperhatikan, kebiasaan diantar jemput mungkin ya. Kebiasaan memberikan hadiah dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman sibukkan itu dengan kebaikan, sibukkan dengan hal-hal positif, sampai kemudian kita lupa bagaimana kenangan-kenangan mantan yang dulu gitu ya. Jadi sibukkan dengan hal-hal yang positif. Sibukkan waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Bertemu dengan anak-anak sholih atau teman-teman yang sholih, sibukkan dengan majelis ilmu dan lain sebagainya gitu kan. Nongkrong dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu adalah cara untuk melupakan kenangan-kenangan mungkin yang hari ini masih terkenang dengan mantannya teman-teman gitu ya. Tapi ya tentu kita bermuhasabah kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kita telah melakukan kemaksiatan dan dosa karena mohon maaf misalnya berpacaran gitu ya. Bagaimana cara menstabilkan atau mencoba mulai istiqomah dalam satu ibadah? Contoh, tilawah. Terkadang manusia sudah terbiasa akan suatu tanpa sadar akan hilang getaran nikmat dan menghafal itu suatu hal yang biasa dalam hidupnya. Bagaimana cara mencegah timbulnya rasa seperti itu? Teman-teman, dalam kehidupan ini harus punya yang namanya tujuan.
Ingat bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhir daripada kehidupan kita adalah akhirat. Coba kita tarik dari akhirat, kemudian kita akan meninggal. Kemudian kita tarik lagi sampai kepada kita hari ini kita hidup. Artinya apa? Ketika kita hidup itu punya tujuan, maka itu yang akan menjadi motivasi untuk kita hidup dan mengejar sesuatu tujuan tersebut. Kalau misalnya tujuannya adalah surga, tujuannya untuk kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah yang paling keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas kehidupan kita, semua perangkat kehidupan kita biasanya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun semua indikator kehidupan kita itu terorientasinya kepada akhirat. Ya, kita hidup untuk Allah, kita hidup untuk kehidupan kita setelah mati, kita kehidupan kita setelah nanti di akhirat gitu. Jadi teman-teman harus punya tujuan yang jelas kehidupan ini. Ya, jangan sampai kita tuh ngalir aja kayak air gitu kan, terbawa arus kemana ke sini dan lain sebagainya. Nggak boleh kayak gitu, tapi harus jelas tujuannya. Ya, dibuat perencanaan hidupnya. Teman-teman harus punya mapping life gitu ya, peta hidup. Teman-teman tuh mau jadi apa? Terus tujuannya untuk apa? Dimulai dari ya tujuan yang paling besar dalam kehidupan kita. Misal tujuan agama kita ya, tujuan kita sebagai seorang muslim, tujuan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi. Yang pertama tujuan kita adalah pasti mati gitu ya. Karena Pak, kalau nafsin daikatul maut itu kan semua orang akan mati. Jadi ya persiapan dulu itu kematian. Maka ketika kita tujuannya udah persiapan kematian, persiapannya adalah akhirat, semua perangkat aktivitas kita itu muaranya kepada ibadah. Ya, mau makan pun kita jadikan ibadah, tidur pun kita jadikan ibadah gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Sama satu nih terakhir nih, apa yang mempengaruhi pudarnya iman ya? Maksiat. Ya, dosa-dosa yang kemudian dianggap remeh itulah yang akan menjadi faktor hilangnya iman dalam kehidupan kita. Misalnya gini, kita melalaikan waktu. Teman-teman, meskipun terkadang hal itu sepele gitu, tapi itu ketika menjadi kebiasaan itu akan membuat kita lalai. Kemudian ketika kita mulai lalai, kita hatinya mengeras. Nah, maka iman akan semakin pudar dalam kehidupan kita. Jadi jangan membiasakan menunda ibadah. Kemudian kita menyepelekan dosa-dosa dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan menjadi faktor yang memudarkan iman kita, gitu ya. Karena mungkin di satu sisi kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, kita meyakini dengan hati kita gitu. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang tadi yang sering kita abaikan ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, melalaikan waktu dan lain sebagainya, itulah yang akhirnya menghilangkan kepekaan iman dalam hati kita gitu. Ya, kita tidak menjadi orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, itu juga bagian daripada indikator pudarnya iman, teman-teman. Maka untuk itu mari kita sama-sama bersegera dalam berbuat kebaikan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan, Allah senantiasa memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam mata, Allah yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita ya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang ada dalam hati kita. Allah Maha mengetahui, teman-teman. Jadi, untuk itu hadirkan sikap yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita merasakan betul pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah senantiasa menyaksikan kita selama kehidupan kita. Jadi teman-teman, ketika kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bersegera dalam kebaikan. Kita akan jadi orang yang senantiasa takut dengan Allah. Kemudian kita akan merasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada zat yang senantiasa memperhatikan kita, ya. Ada zat yang senantiasa dia mengawasi kita, mengawal kita dalam setiap keadaan. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahagia, Allah senantiasa menyaksikan kita. Maka hadirkanlah sikap muraqabah ya dalam kehidupan kita agar hati kita kemudian menjadi merasa tentram, agar hidup kita juga kemudian merasa tentram, agar kita juga bisa bersegera dalam berbuat kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita share kepada teman-teman semua. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di Q&A yang akan datang. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan masukan terus buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada yang kurang baik dari sisi perkataan atau misalnya ada keliru dalam penyampaian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.